iPad sekarang makin profesional dan gua rasa udah waktunya buat gantiin laptop. Halo semuanya, selamat datang di channel SC Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas seputar iPad OS terbaru yang kemarin baru aja diluncurkan. Sebenarnya masih beta juga sih kalau kalian mau cobain gitu ya, tapi baru aja diumumkan oleh Apple di event WWDC mereka. Dan memang video ini hanya terfokus pada iPad OS-nya aja dan pada beberapa fitur yang menurut gue cukup menarik untuk menunjang produktivitas kita, karena ini adalah channel kamera. Tapi update-nya benar-benar seru banget, yang menurut gue kalau kalian pengguna iPad ini bakal jadi update yang besar, karena ini adalah fitur-fitur yang kita udah harapkan dari bertahun-tahun lalu dan akhirnya baru direalisasikan di versi ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita ada beberapa produk digital di stdigital.id. Kalau kalian pengen cek, di situ ada berbagai preset dan LUTs profesional juga. Atau kalau kalian pakai iPhone, kita juga ada LUTs profesional buat iPhone 15 Pro ke atas yang bisa bikin warnanya kayak kamera mirrorless. Pokoknya kalau udah kepo, langsung aja cek stdigital.id. Sama mungkin gue pengen ngingetin satu lagi. Banyak iklannya, tapi nggak apa-apa lah ya, biar kita sustain gitu kan. Cuman kita kemarin udah sempat bahas di kolom membership kita, beberapa temen-temen udah nonton di membership, kita nemu sebuah lensa di China yang harganya cuma 1 juta. Lensanya pancake buat APS-C, tapi punya vokal dan bukaan yang bener-bener cakep banget. Dan sedikit info aja, lensanya udah datang dan kita bakal bahas tapi tetap di bagian membership gitu ya. Jadi kalau kalian kepo, kalian boleh join membership kita buat dapat keuntungan tersebut. Dan ya ada alasan lah kenapa gue bahasnya di membership, karena sebenarnya lensa tersebut akan lumayan merusak juga kalau misalkan masuk ke Indonesia. Tapi ya udah ada, silahkan kalian tunggu. Setelah ini gue bakal syuting lensa tersebut. Nah, balik lagi ke pembahasan si iPad OS sendiri. Jadi ini adalah major update dari Apple, di mana mereka juga merubah skema namanya ya. Kalau nggak salah harusnya tuh iPad itu masih sama lah sama iOS, iPadOS, dan kawan-kawan itu masih di 18 setahu gua. 18,5, belum ke 19, tapi di tahun ini dia langsung merubah skema namanya mengikuti tahun. Jadi ini adalah iPad OS 26, dimana di iPad Pro gua udah ada. Disclaimer ya, gue tidak merekomendasikan kalian langsung install juga, kecuali kalian kepo banget gitu ya, karena biasanya ini beta testing dan belum public beta juga, setahu gue masih beta banget. Jadi masih bakal ada beberapa isu. Kalau gue kan iPad ada 3 nih yang sekarang masih kita pakai juga semuanya lagi shoot ini. Jadi satu aja gue korbanin buat kita cobain gitu. Dan ya so far sih memberikan impression yang cukup menarik. Kalau soal nama ya udahlah, orang pada ribut-ribut, menurut gue nggak terlalu penting juga. Mungkin mempermudah karena jadi ngikutin tahunnya gitu ya. Kayak mobil ya kan, kalau mobil kan gitu. Navara 2024, 2023, ini kita bahas apa? Jadi kita lanjut lagi aja. Dan salah satu update gedenya yang ditekenin banget adalah perubahan bahasa desain. Bahasa desainnya yang disebut dengan liquid crystal, kalau nggak salah. Liquid glass. Liquid crystal. Dari mana salah itu liquid crystal? Liquid glass. Dan menurut gua pas gua nonton, sebenarnya gua nonton karena WWDC-nya di Indonesia itu kan kayak jam 12 malam ya. Itu gua udah ngantuk banget udah kayak. Terus dia ngumumin itu liquid glass waktu bahas iOS. Gue udah males banget nih, nggak penting, gue tutup, gue tidur gitu ya. Dan gue baru lihat iPad OS-nya tuh emang besoknya. Tapi liquid glass ini, jadi menurut gue di awal gue tuh pesimis gitu, karena ya UI transparan itu udah khas dari dulu lah gitu. Kayak itu udah hal yang orang dulu tuh anggap futuristis gitu. Dan itu memang diaplikasikan, banyak meme-meme yang berkeliaran kalau di sini Apple mengulang masanya Windows Vista gitu ya, pas mulai kayak transparan. Gue juga oke, setuju gitu. Ini buat bahan-bahan kita ngeledek Apple gitu kan, walaupun gue banyak pakai juga, tapi gue kan netral. Gue juga pakai Fold-nya Oppo dan lain sebagainya lah. Tapi balik lagi, gue tadinya nggak begitu suka. Sampai pas gue coba update di sini, ada beberapa hal yang sebenarnya cukup menarik. Gue akan kasih lihat karena di sini kita sambil screen record juga sedikit aja ya. Karena ini udah pakai liquid crystal dan kalian bisa lihat tuh agak transparan gitu kontrol panelnya. Tapi yang menarik, dia tuh kacanya bener-bener dibikin kayak kaca gitu, bukan kayak UI yang transparan. Jadi ini gue akan tarik notification ke bawah. Kalian lihat ada bahasanya apa ya? Refraction, ada distortion gitu ya. Itu seru banget sih, karena dia ngelewatin si icon-iconnya itu kayak sebuah simulasi gitu.
Kayak menurut gue sih itu cuma bisa dilakukan kalau si tablet ini punya optimisasi atau punya prosesor yang lumayan tinggi. Ini sebenarnya iPad Pro 2020, jadi nggak terlalu baru juga dan masih bisa. Cuman awal gue update, mungkin karena beta juga gue nggak tahu, tapi mungkin karena simulasi berat. Tapi awal gue update tuh welcome-nya tuh nge-lag gitu, welcome gitu. Pas gue ya nge-lag. Cuman sekarang gue pakai normal. Di sini nggak terlalu kelihatan. Mungkin gue buka Lightroom, karena kan ini enak nih, banyak foto-foto. Gue tarik lagi nih glass-nya. Ya, kocak sih. Cuma ya nggak terlalu ngebantu produktivitas juga sebenarnya. Cuma untuk memberikan suatu rasa yang baru aja. Tapi itu bukan inti utama yang mau kita bahas. Yang selanjutnya, update yang menurut gue sangat berpengaruh, itu adalah di bagian multitaskingnya. Yang menurut gue ini sangat mendukung para pengguna profesional, para orang-orang produktif gitu ya, untuk mengerjakan berbagai macam hal langsung di iPad-nya gitu. Bahkan untuk gantiin laptop. Karena sekarang iPad OS ini udah berasa kayak Mac OS gitu ya. Mendekati lah, mungkin nggak sepenuhnya, tapi mendekati. Karena dia udah punya, gue sambil kasih lihat, dia bisa resizing window app kita itu bebas gitu. Ini gue tinggal tarik, dia resizing, gue bisa pindah-pindahin gitu ya. Gue bisa lebih kecilin lagi kalau butuh lebih kecil lagi. Jadi enak dan nggak terbatas juga gitu. Untuk si aplikasi yang mau kita pakai tuh nggak terbatas. Kita mau pakai beberapa aplikasi pun, coba kita lihat lagi. Kita sambil buka yang lain lagi, mungkin YouTube Studio kali ya. Jadi kelihatan ini kita ya. Apalah, biarin. Gak ada yang rahasia-rahasia. Gak ada aib juga. Cuma YouTube Studio ini gue nggak bisa resizing ke atas ya. Jadi resizingnya kayak gini aja. Dan gue mendapati memang ada beberapa aplikasi yang seperti itu. Nanti kita akan bahas juga. Lalu Lightroom kita buka. Lightroom sama kita resizing juga. Nah, Lightroom nih termasuk yang udah native gitu. Jadi kalian bisa lihat ya, kita punya beberapa window di sini. Ini hasil fotonya Seka nyobain si Canon V1, tungguin gitu ya. Jadi kita mau bahas juga. Itu nggak di membership, tenang. Kita bahas Canon V1 juga di luar. Tapi ya kalian bisa lihat nih, di sini ada beberapa window. Menurut gua ini asik banget buat multitasking gitu ya. Apalagi kalau misalkan kalian pakai iPad-nya yang ukuran gede, sekarang lebih masuk akal buat beli iPad yang ukurannya kayak iPad Pro yang paling gede gitu ya. Lebih masuk akal dengan adanya sistem multitasking ini. Gua suka banget karena sebelumnya kalau dulu itu kan kita multitaskingnya tuh kayak ini ya, ada template-nya lah gitu. Satu kita taruh kiri, satu kita taruh kanan. Sama kalau mau ada satu lagi tuh, misalkan taruh musik player atau semacamnya tuh floating. Jadi nggak begitu enak. Terus sempat ada update juga, jadinya pakai Stage Manager yang sangat membingungkan buat kebanyakan orang. Gue juga bingung banget pakai Stage Manager. Gue tidak pernah pakai. Dan ya akhirnya di sini jauh lebih oke. Dan ini kayak laptop banget nih. Kalau kita lagi highlight satu aplikasi tertentu, misalkan nih gue di YouTube Studio. Kita ambil dari atas tuh dia ada menu bar gitu jadinya. Tadi gue agak slide gitu sih, tapi ya jadinya ada menu bar. Kayak kalau kita lagi buka aplikasi, ya aplikasi di desktop gitu kan. Kalau si Apple kan gitu, menu barnya tuh di paling atas dari screen-nya. Dan di sini sama gitu. Jadi ini sih mendekati iPad OS banget. Buat pengaturannya juga enak. Cuman ya balik lagi, beberapa mungkin optimisasinya belum maksimal kayak si YouTube Studio ini. Terus ini juga ada ini ya, kayak tombol maximize, close, sama minimize gitu ya. Ini gue close aja yang YouTube Studio. Kita coba lagi. Tadi yang belum bagus tuh ada juga ini yang gue masih agak aneh tuh Blackmagic Camera. Nah ini malah si bar buat di drag-nya hilang ya. Cuman bisa tetap kita kecilin gini. Nah cuma resizingnya tuh dia ada kayak batas minimal lagi tuh, jadi nggak bisa terlalu kecil. Sama dia ininya hilang nih. Oh ada juga deh, cuma karena ada tombol di situ jadi kurang ini. Ya balik lagi optimisasinya aja yang belum maksimal, mungkin nanti next time lebih oke. Tapi menurut gue ini mantep banget. Lalu yang selanjutnya menurut gue juga kepake banget adalah perubahan dimana kalau kita menggunakan trackpad atau mouse, dia jadi pakai kursor. Kalau dulu kan kita pakai pointer bulat nggak jelas yang kalau udah kena icon dia jadinya kayak nyeplak gitu sama ikonnya. Sekarang dia pointer normal gitu di sini. Bener-bener rasa laptop banget sih ini seru banget.
Dan ya ini salah satu fitur yang menurut gue bakal kepake banget, easy to use. Begitu dia udah kursor, kalian mau ngedit gitu ya, kalau kalian mau drag video dan lain sebagainya, touch-nya bagus, kursornya bagus, jadi balik lagi tinggal kalian mau pakainya yang mana. Menurut gue ini udah lebih oke. Sama terakhir, gue sih nggak bisa demoin di sini karena gue udah lama juga nggak ngedit di iPad. Tapi terakhir update yang menurut gue gede di iPad OS 26 ini adalah ketika kalau kalian video editing, rendering kalian tuh bisa di background gitu. Jadi ketika kalian render, biasanya tuh emang kalau kita render di aplikasi-aplikasi profesional, mereka tuh tidak mengizinkan iPad-nya di close atau di sleep gitu ya. Karena nanti rawan gagal atau bahkan memang sama mereka langsung di stop gitu. Mungkin secara performance akan menurun atau gimana. Tapi ya dari OS-nya sendiri yang tidak memperbolehkan itu. Sekarang bisa, kalian bisa lihat di video-videonya, kita bisa ngerjain hal lain sambil dia render di background dan ada kayak progresnya gitulah. Dia bilangnya apa sih yang kayak ada di Dynamic Island tuh? Ya pokoknya itulah ada progresnya yang kita bisa lihat. Balik lagi, sebagai device yang memudahkan kita untuk productivity dimanapun, kapanpun, semakin useful. Ketika kita render, kita nggak harus diemin si iPad-nya gitu kan, atau kita tinggal, kita harus main HP atau lain sebagainya. Kita bisa lanjutin, kita mau di iPad-nya, creep apa segala macam, itu bisa sambil render. Jadi menurut gua, mungkin iPad udah resmi dapat menggantikan laptop. Tapi nanti kita tes lebih lanjut. Cuman mungkin kurang maksimal karena gue pakai iPad Pro 2020 dan memang setelah adanya iPad OS 26 ini, iPad Pro M4 terlihat sangat menarik gitu ya. Tapi ya kita lihat nanti. Cuman ya itu sedikit pembahasan dari gue. Menurut gue ini racun banget kalau kalian ada iPad yang ya kalian mau nyobain beta, tapi ada resiko, ada ngehang apa segala macem, kalian nggak masalah, silahkan dicoba, ini seru banget. Cuman kalau itu iPad utama kalian pakai buat kerja dan lain sebagainya sih gue nggak saranin gitu ya, karena beta tuh agak problematik lah. Memang gue juga di iPhone gue, dulu gue pakai beta terus, sekarang gue nggak pakai beta karena takut. Kemarin kan ternyata buka My BCA, buka BCA itu nggak bisa, jadi ya gue tidak mau handle yang kayak gitu-gitu di HP gue. Jadi gue cobain di iPad ini aja. Dan so far, bener-bener seru. Kalian wajib juga cobain kalau bisa gitu ya. Oke, paling itu aja sedikit pembahasan gue di video kali ini. Semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan atau ada informasi yang gue lupa untuk kasih tahu juga ke kalian, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.